Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Wawa dalam Gen Z Talk About Your Generation. Ngomong-ngomong nih, kamu pernah gak sih merasakan kecewa, merasakan sedih, merasa gagal, atau bahkan kamu tuh sampai menghakimi diri kamu secara berlebih? Padahal sebenarnya hal-hal itu tuh wajar karena setiap orang pun juga pasti pernah merasakan hal-hal itu, dan setiap orang pun juga pasti pernah gitu merasakan kegagalan-kegagalan yang mungkin kamu alami. Sebenarnya kamu terganggu gak sih tentang hal itu gitu? Nah, kalau misalkan kamu terganggu, tenang aja karena kita bakal membahas sebenarnya kenapa sih kok kamu merasa seperti itu gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku juga punya cara-cara untuk mengatasinya dengan cara yang lebih ramah dan lebih gentle. Langsung saja yuk kita bahas. Oke, jadi kalau kamu pernah merasakan hal-hal itu, yang kamu butuhin itu adalah self compassion. Jadi menurut Profesor Kristin Neff sebagai pengembang dari konsep self compassion itu sendiri, beliau itu mendefinisikan self compassion itu sebagai sikap yang kita lakukan dengan cara berbaik hati pada diri kita sendiri. Walaupun diri kita itu sedang merasa kesulitan atau diri kita itu merasa gagal. Nah, penerapan dari self compassion ini bisa membantu kamu buat mengurangi kritik terhadap diri sendiri. Self compassion juga membantu kamu untuk memberikan dukungan terhadap diri kamu sendiri dan juga membantu untuk membangun kepercayaan terhadap diri kamu sendiri untuk bangkit kembali. Profesor Kristin Neff dalam penelitiannya itu menyebutkan ada 3 komponen utama dalam self compassion. Yang pertama itu adalah self-kindness. Jadi kamu itu bersikap baik, bersikap lembut terhadap diri kamu sendiri. Walaupun mungkin ya, kamu merasa gagal atau kamu merasa kecewa. Yang kedua yaitu common humanity. Jadi kamu tuh harus menyadari bahwa memang kesulitan yang kamu alami itu nggak cuma di diri kamu aja. Mungkin aja orang lain itu mengalami kesulitan yang sama. Dan kamu juga harus menyadari bahwa seseorang itu bisa merasakan kegagalan. Terus yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mindfulness. Kamu harus bisa menyadari dan menerima perasaan-perasaan yang kamu alami itu tanpa reaksi yang berlebihan dan juga tanpa penolakan. Jadi kamu memvalidasi perasaanmu, perasaan yang muncul pada dirimu. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa self-compassion ini bukan berarti memanjakan diri sendiri, tapi ini merupakan sebagai upaya kita untuk menciptakan ruang aman bagi diri kita sendiri untuk bisa tetap waras di era dunia yang huru-hara dan di era tekanan-tekanan yang ada dari faktor eksternal maupun internal diri kita sendiri. Menurut penelitian juga bahwa self-compassion ini mempunyai dampak yang positif dan dampak yang signifikan terhadap peningkatan psikologis. Karena ketika kamu punya self-compassion yang cenderung tinggi, kamu itu bisa tahan banting gitu terhadap tekanan-tekanan emosional. Nah, ketika kamu punya self-compassion yang baik juga, kamu tuh tidak akan mudah merasakan stres dan overthinking karena kamu punya regulasi emosi yang baik gitu. Kamu punya stress coping yang baik, jadi meminimalisir stres dan overthinking itu. Dan juga kamu akan lebih mudah untuk memaafkan diri kamu akan lebih mudah untuk bangkit lagi, kamu akan lebih mudah untuk pulih dari keterpurukan yang mungkin terjadi. Self-compassion ini juga bisa membantu kamu untuk menghadapi krisis emosional, misalkan kayak quarter life crisis atau krisis seperempat hidup yang ditandai dengan kecemasan terkait masa depan, terkait hal-hal yang belum terjadi gitu. Karena dengan adanya self-compassion yang baik ini, kita tidak akan mudah menyalahkan diri sendiri gitu, dan akan mudah pula untuk bangkit dari keterpurukan. Oke, mungkin dari kalian nih ada yang belum kebayang ya, sebenarnya self compassion ini kayak gimana penerapannya gitu. Jadi gini, coba bayangkan kalian itu mendapat nilai ujian yang buruk, yang tentunya itu nggak sesuai ekspektasi kalian gitu, apalagi nggak sesuai juga sama perjuangan kalian yang mungkin udah belajar semalaman suntuk. Nah, pasti kalian kan merasa kayak kecewa, merasa aduh ini harus gimana gitu. Nah, daripada kalian itu menyalahkan, misalkan kayak aku bodoh atau misalkan kayaknya nggak bisa deh ini. Nah, kalian bisa mengalihkan pikiran itu ke arah yang lebih positif gitu. Misalkan ya,
nggak apa-apa gitu, kalian merasa gagal itu wajar gitu, cuman jangan terlalu berlebihan. Dan kalian juga bisa meyakinkan diri kalian bahwa kalian bisa belajar lagi, kalian bisa mencoba lagi, siapa tahu mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi intinya kalian cukup memvalidasi perasaan-perasaan yang muncul, karena nggak ada yang salah dengan merasa tidak baik-baik aja. Kalau kamu mau melatih self-compassion kamu bisa menerapkan beberapa tips yang bakal aku kasih berikut ini. Yang pertama, kamu bisa menerapkan afirmasi positif. Jadi kamu bisa berbicara pada diri kamu sendiri itu dengan lembut. Kamu bisa menyelipkan kata-kata positif setiap pagi. Kamu bisa mengucapkan pada dirimu sendiri bahwa gak masalah kalau misalkan kamu itu merasa gagal, atau tidak masalah bahwa kamu itu merasa sedang tidak baik-baik aja. Lalu yang kedua, kamu harus menyadari bahwa dirimu itu gak sendiri. Kamu harus menyadari bahwa yang merasakan hal buruk itu nggak diri kamu sendiri, dan kamu juga harus ingat bahwa orang lain itu juga pernah gagal, orang lain itu juga pernah merasakan hal-hal nggak enak. Lalu yang ketiga, kamu bisa melatih mindfulness. Jadi kamu harus menyadari emosi-emosi yang timbul, emosi-emosi yang kamu rasakan, tapi dengan reaksi yang tidak berlebihan. Lalu yang terakhir, kamu bisa membangun growth mindset. Jadi kamu harus bisa memaknai bahwa kegagalan-kegagalan yang ada pada hidup kamu itu sebagai media untuk belajar, media untuk berkembang, bukan akhir dari segalanya. Memang kadang kita terlalu sibuk untuk menjadi kuat, sampai kita lupa bahwa kita ini manusia yang bisa gagal, bisa kecewa, kita juga bisa mengalami keterpurukan. Nah, saat hal-hal itu terjadi, jangan lupa berikan afirmasi positif buat diri kamu sendiri. Berikan afirmasi itu dengan lembut dan tanpa menghakimi. Jadi, mulai sekarang, yuk mulai berbaik hati pada diri sendiri, karena kamu layak mendapatkan cinta dan kasih sayang, bahkan dari dirimu sendiri. Sampai jumpa!